Sholatkan jenazah, imamnya ketika memberi salam itu hanya sekali ke arah kanan. Karena memang madhab yang dipegang oleh Arab Saudi yang madhab resminya adalah madhab Hambali. Mengucapkan salam ketika dalam sholat jenazah seperti mengucapkan salam dalam sholat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita di Arab Saudi dimakmumi oleh orang-orang Arab Saudi, mungkin kita juga sir ketika sholat jahriyah itu. Karena kan makmumnya orang-orang Saudi gitu ya. Nah, saya harapkan ketika orang Saudi datang ke Indonesia dan makmumnya mayoritas orang-orang madhab Syafi'i, orang Indonesia, ya hendaknya dijaharkan. Kan dan itu udah dikasih contoh ya sama Syekh Sudais waktu ke Istiqlal itu. Udah dikasih contoh. Bahkan saya ada videonya saya sekarang itu. Nah ini kadang-kadang di kita di Indonesia ini istilahnya kekeh. Dia punya pandangan sendiri seperti itu, padahal jamaahnya dari madhab Syafi'i. Di Arab Saudi madhabnya Hambali yang punya pandangan sekali. Namun demikian ternyata dari madhab yang empat, kan yang empat madhab ini atau mujtahid yang empat ini sudah populer di dunia, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ternyata yang dua kali salam, yakni ke kanan dan ke kiri itu adalah bisa dikatakan mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman MA. Hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu yang benar dalam bilangan salam sholat jenazah. Pemirsa, ini adalah pertanyaan yang langsung disampaikan oleh pemirsa, maka hari ini kita tidak mengambil dari kitab atau buku di umat bertanya ulama jawab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak Andre. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan sehat terus Pak ya. Amin ya Allah. Di masa Covid ini teman-teman kita nih banyak yang kena Covid juga ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka disembuhkan kembali. Amin amin amin. Hari ini kita mendapat satu pertanyaan khusus dari pemirsa Pak Ki. Mudah-mudahan kita bisa jawab, tapi sebelum dijawab silakan Pak Ki menyapa dulu pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali walaupun lewat online. Tapi mudah-mudahan ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala terus dijaga dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin kita, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saudara-saudara kita yang masih terpapar kaitan dengan COVID-19 ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan kembali, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini ada pertanyaan yang penting menyangkut masalah ubudiyah kita. Masalah sholat, yakni masalah sholat ya jenazah, khususnya dalam masalah salam ya, masalah kaitan dengan salam di akhir ya. Artinya di akhir sholat jenazah itu kan ada rukun yang keempatnya adalah memberi salam gitu. Apakah salam ini bilangan yang benarnya ini yang bagaimana? Mungkin pertanyaannya bisa dibacakan oleh Pak Haji Andre. Insyaallah. Ya baik Pak. Baik pemirsa, pertanyaannya begini. Pertanyaannya, dalam sholat jenazah bilangan salam kalau di Indonesia sebanyak 2 kali, sedangkan di Arab Saudi kok hanya sekali. Jadi mana yang benar? Itu pertanyaan Pak Ki. Baik. Jadi kalau di sana itu kalau yang kita berangkat ke tanah suci baik umroh maupun haji Pak Ki ya. Itu setiap sholat 5 waktu kan selalu kita
mensolatkan jenazah ya. Tuh. Dan jenazah itu gak satu aja, bahkan puluhan subhanallah. Iya. Itu setiap saat, setiap sholat Hampir fardu. setiap sholat Iya. fardu itu ada aja. Saya menjumpai itu terus baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Masjid Nabawi. Nabawi. Ya. Nah di situ kan yang sering memperhatikan salam itu kan hanya sekali ya ke kanan saja Pak Ke ya. kanan Nah, saja. Dan di Indonesia ini karena masa Covid ini kan banyak ya kita sholat jenazah juga, tapi ke kanan juga ke kiri juga Pak Ki. Tuh. Nah ada pertanyaan di pemirsa, yang benar yang mana gitu. Dan mungkin dalilnya juga Iya. apa gitu ya. Silakan Pak Ki. Baik. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, di pertanyaannya mungkin saya perjelas sekali lagi bahwa dalam masalah memberi ucapan ya atau ucapan salam di akhir sholat jenazah di Indonesia dengan yang di Arab Saudi khususnya ya ketika kita sholat jenazah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, itu di sana hanya sekali aja ke kanan, itu juga hanya sampai warahmatullah aja. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada warahmatullah wabarakatuhnya nggak ada ya Pak? Wabarakatuhnya nggak ada. Iya. Dan hanya sekali ke kanan saja. Nah kalau di Indonesia ini selain ada wabarakatuhnya juga 2 kali ke kanan Dan ke kiri. dan ke kiri. Pertanyaan dari pemirsa yang intinya itu adalah kenapa di Arab Saudi tentu kan banyak yang pintar di sana ya. Di Indonesia juga banyak ulama yang pintar di sini. Tapi berbeda. Yakni kalau di sana ya Sekali. karena kita lebih dari sekali ya di Masjidil Haram di Masjid Nabawi menyaksikan yang meninggal dunia atau kita ikut sholat jenazah lah. Bisa dipastikan kalau kita ibadah haji, ketika ibadah haji khususnya itu setiap waktu ya, selalu ada untuk kita sholat jenazah itu. Saya perhatikan berkali-kali ya, pokoknya dari tahun 2002 khususnya sampai 2019 kemarin sebelum Covid itu selalu imamnya itu mengucapkan salamnya hanya sekali dan ketika ke kanan aja. Nah, sehingga pertanyaan saya kira menarik untuk kita kaji. Nah, kenapa di Indonesia ini bisa dikatakan berbeda, bisa dipastikan 2 kali. Selain ke kanan juga ke kiri. Karena memang madhab yang dipegang oleh Arab Saudi yang madhab resminya adalah madhab Hambali. Nah, sementara madhab kita di Indonesia ini adalah madhab Imam Syafi'i. Kemudian kaitan dengan madhab Imam Syafi'i sendiri, kita baca di dalam kitab namanya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ya, ini namanya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dengan takmilahnya ini saya miliki sampai 12 jilid ya. Ini jilid kelima. Pada jilid kelima halaman 243, Imam An-Nawawi seorang katakanlah juru bicaranya madhab Syafi'i, beliau berkata begini, Assalamu ruknun fi sholatil janazah la tasihu ya illa bihi bila khilafin indana. Artinya mengucapkan salam adalah merupakan rukun dalam sholat jenazah. Tidak sah sholat kecuali dengan ada ucapan salam. Dan hal itu sudah tidak ada khilafiyah lagi menurut pandangan kami. Kemudian wa ammas salamu fadzakarna anna sahiha fi madhabina taslimatani. Adapun kaitan dengan ucapan salam, kami sudah sebutkan bahwasanya pendapat yang sahih, yang benar dalam mazhab kami, taslimatani adalah sebanyak 2 kali salam. Artinya yang pertama menoleh ke arah kanan, yang kedua menoleh ke arah kiri. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab yang cukup tebal. Nah, kemudian selanjutnya supaya wawasan kita mungkin luas, Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada dalil. Ya, artinya apa yang dijadikan dasar oleh katakanlah dari ya madhab Hambali di Arab Saudi itu ketika mengucapkan salamnya misalnya hanya 1 kali, sementara dalam madhab Syafi'i di Indonesia ini khususnya ketika salamnya 2 kali. Nah, supaya lebih jelasnya, jadi di sini ada sebuah kitab ya sebagai dalil atau hadisnya, dalam kitab namanya Sunan Al-Kubro ya karya Imam Al-Baihaqi. Ini
kumpulan hadis-hadis Nabi yang cukup tebal. Semuanya Pak Andre ada 10 jilid. Ini jilid yang keempat ya. Nah ternyata di dalam kitab As-Sunanul Kubro atau terkenal juga dengan Sunan Baihaqi, ini dasarnya Imam Syafi'i kenapa ketika mengucapkan salamnya 2 kali minimal ada 2 hadis yang menjadi landasannya. Hadis yang pertama adalah di sini dikatakan an Ibrahim Al-Hajari, dari Ibrahim Al-Hajari kalau ia berkata, ammana Abdullah bin Abi Aufa ala janazati ibnatihi. Artinya ammana ini telah menjadi imam kepada kami, artinya kami bermakmum kepada Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Abi Aufa, ala janazati ibnihi, ala janazati ibnatihi, atas jenazah putrinya. Rupanya sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini punya seorang putri, kemudian meninggal dunia. Akhirnya oleh beliau disalatkan jenazah dan beliau jadi imam. Kami, kata perawi hadis ini, jadi makmum. Fakabbaru arba'an. Lalu Abdullah bin Abi Aufa bertakbir sebanyak 4 kali. Famakasa sa'atan, lalu beliau berdiam 1 saat, ya, sejenak kemudian beliau berdiam diri, hatta zananna annahu sayukabiru khamsan. Sehingga kami menduga bahwa beliau akan takbir lagi yang kelima kalinya. Summa sallama an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau mengucapkan salam an yaminihi wa an shimalihi, ke arah kanannya dan ke arah kirinya. Falaman sorofa, maka tatkala beliau selesai dari mengimami salat jenazah putrinya tersebut, qulna lahu, maka kami para makmum bertanya kepada beliau, kepada sahabat Abdullah bin Abi Aufa, ma hadza, apa ini? Maksudnya bahwa ketika menyolatkan jenazah sampai 4 kali takbir dan salamnya menoleh ke kanan dan ke kiri, ini bagaimana dasarnya? Faqala, lalu Abdullah bin Abi Aufa tadi berkata begini, menjelaskan, inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Sungguh saya ini tidak menambah-nambah kepada kalian atas apa yang telah aku lihat langsung Rasulullah SAW berbuat. Au hakaza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau demikianlah Rasulullah SAW dulu telah berbuat. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubro, jilid 4 halaman 217. Artinya dari hadis ini, ulama khususnya mazhab Syafi'i, ya, artinya enggak semata-mata punya pendapat sendiri begitu saja, termasuk Imam Nawawi tadi, adalah karena ada hadisnya. Jadi hadisnya itu adalah ketika sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu putrinya meninggal dunia, beliau kemudian menjadi imam salat jenazah diikuti oleh para makmum. Ternyata inti dari hadis ini bahwa Abdullah bin Abi Aufa ketika mengucapkan salam di akhir salat jenazahnya itu ternyata 2 kali, an yaminihi wa an shimalihi. Artinya menoleh ke sebelah kanannya, kemudian menoleh ke sebelah kirinya dalam ucapan salamnya itu. Nah, sehingga ketika ditanya oleh para teman-temannya sahabat beliau, kenapa atau ada dasarnya apa yang dilakukan seperti ini, menoleh ke kanan dan ke kiri, dengan kata lain salamnya 2 kali. Nah, dijawablah oleh Abdullah bin Abi Aufa, saya ini tidak menambah-nambah atas apa yang telah saya lihat langsung dulu Rasulullah melakukan. Atau dengan kata lain, demikianlah dulu Rasulullah melakukannya. Artinya Rasulullah juga ketika salamnya menoleh ke arah kanan dan kemudian menoleh ke arah kiri. Dengan kata lain 2 kali. Nah, ini hadis yang pertama yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i, juga mazhab yang lainnya, kecuali Ahmad bin Hambal tadi. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, salah suhilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna nas, ihdahunna at-taslimu ala janazati mislat taslimi bis sholati. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, beliau berkata, ada 3 hal yang Rasulullah SAW selalu melakukannya, dan banyak 3 hal ini ditinggalkan oleh manusia. Ihdahuna, salah satu yang 3 itu adalah at-taslimu ala janazah mislat taslim, ya, mislat taslimi fi sholah. Artinya mengucapkan salam ketika dalam sholat jenazah seperti
mengucapkan salam dalam sholat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya Pak Andre dan pemirsa, ketika kita sholat 5 waktu, salamnya sekali atau 2 kali? Kan? Kan 2 kali. Nah Rasulullah juga menurut hadis riwayat Imam Baihaqi ini, dulu ketika hidupnya, ketika mengucapkan salam, ketika jenazah tadi disolatkan, ternyata persis seperti mengucapkan salam dalam sholat biasa, yakni sama-sama 2 kali. Maka berdasarkan 2 hadis Nabi Muhammad SAW ini, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan yang lain-lainnya menetapkan bahwa salam ketika sholat jenazah itu tetap sama dalam arti sama-sama 2 kali, yakni menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Itu yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki, dan yang lainnya. Nah supaya adil juga Pak Andre, kita kemukakan mungkin hadis bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ini. Karena dia punya pandangan kan salamnya hanya satu kali. Supaya kita jangan kaget dan jangan bertanya-tanya, khususnya ketika ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah ternyata Imam Madhab ya Ahmad bin Hambal juga atau Madhab Hambali, dia punya dalil istilahnya hadis yang diriwayatkan paling tidak oleh 2 imam. Yang pertama adalah oleh Imam Ad-Daruqutni, yang kedua oleh Imam Al-Hakim. Ya, di dalam kitab ini namanya Sunan Ad-Daruqutni, sebuah kitab hadis, koleksi hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Jadi beliau telah meriwayatkan sebuah hadis ya yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya sholat istilahnya ya jenazah itu mengucapkannya itu hanya satu kali ucapan aja. Ya. Ini ada di dalam Sunan Ad-Daruqutni halaman 312. Bunyi hadisnya itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbaru alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Rawahu Daruqutni. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW shalla ala janazatin, telah mensolatkan jenazah ya. Fakabbaru alaiha arba'an, lalu Rasulullah SAW bertakbir atas jenazah tersebut 4 kali takbir, berarti biasa kita lakukan. Cuma di akhir hadis ini wasallama taslimatan wahidatan, dan beliau mengucapkan salamnya hanya satu kali salam. Nah inilah hadisnya yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal atau dari madhab Hambali. Dan hadis ini kita juga bisa baca di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Ini kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain yang dikarang oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi ya namanya. Jadi di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain juga kita baca di sini halaman jilidnya, ini jilid pertama halamannya 470. Di sini dikatakan bahwa an Abi Hurairah ya, an Jabir bin Abdullah, kemudian juga wa Abdullah bin Abi Aufa wa Abi Hurairah annahum kanu yusallimuna ala janazah taslimatan wahidatan. Jadi sahabat-sahabat Nabi diantaranya ada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abi Aufa, ada Abi Hurairah, bahkan di sini termasuk juga katanya atas limatul wahidah ala janazah qad sahhat riwayah an Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu yusallimuna ala janazah taslimatan wahidatan, mereka mengucapkan salam atas jenazah hanya 1 kali salam saja. Nah, jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim, Ad-Daruqutni dalam Sunan Daruqutni, sementara Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadisnya itu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ketika sholat jenazah, mensolatkan jenazah, salamnya itu hanya sekali salam. Maka oleh karena itu yang dijadikan landasan atau jadikan pegangan. Jadi oleh karena itu kita tidak usah istilahnya kaget atau menjadikan retak ya, atau salah menyalahkan karena memang ada dalilnya masing-masing yang masing-masing punya pegangan gitu. Ya seperti misalnya di Saudi Arabia itu Pak Andre, Pak pemirsa, misalnya dalam membaca basmalah
Kalau kita kan mazhab Syafi'i dijaharkan ketika sholat jahriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya ketika sholat maghrib, isya atau subuh, bahkan ketika sholat Jumat. Ya, karena kan sholatnya jahar ya, nyaring. Tapi kalau madhab Hambali yang dipakai di Arab Saudi, ya baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu basmalah itu menggunakan sir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang kedengaran keras itu awalnya alhamdulillahi rabbil alaminnya, basmalahnya sir. Tapi basmalahnya pasti ada ya Pak ya. Basmalahnya dibaca juga, cuma disirkan atau dipelankan bacanya. Kenapa? Ya memang madhab Hambali begitu. Dan memang ada hadisnya juga. Sehingga akhirnya kita masing-masing aja artinya nggak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kecuali kalau imam dari Masjidil Haram jadi imam di Indonesia, itu menyesuaikan juga Pak ya. Ya harusnya ketika Imam Masjidil Haram datang ke Indonesia, seperti yang ada di Indonesia mazhab Syafi'i, dan ya artinya dijaharkan juga. Betul. Dan saya dengar katanya dulu datang ke Masjid Istiqlal ini Syekh Abdurrahman Sudais, itu menjaharkan juga. Betul. Karena sesuai dengan mazhab yang beliau tempati, yakni di Indonesia ini kan mazhabnya Syafi'i. Saling menghormati ya Pak. Ya, dan saya juga menganjurkan ya mungkin kepada teman-teman, ini kadang-kadang di masjid Baitur Rahman, yang masjid yang kadang-kadang dekat pesantren ini, kadang-kadang ada imam ya sholat misalnya Isya yang saya langsung dengar itu, dia ya mungkin pandangan beda dengan kita ya, artinya Arab Saudi lah. Tapi ketika baca basmalahnya itu disirkan juga. Sehingga kepada kami yang bermadzhab Syafi'i ini ya suka ragu-ragu nih baca basmalah atau tidak. Walaupun baca misalnya sir, menurut saya sebaiknya imam tadi berlapang dada. Ya ketika yang jadi makmumnya madzhab Syafi'i, kenapa nggak dijaharkan aja? Kok begitu kakunya harus disirkan seperti di Arab Saudi gitu? Ya artinya ketika kita di Arab Saudi dimakmumi oleh orang-orang Arab Saudi, mungkin dia juga sir ketika sholat jahriyah itu, karena kan makmumnya orang-orang Saudi gitu ya. Nah saya harapkan ketika orang Saudi datang ke Indonesia dan makmumnya mayoritas orang-orang madzhab Syafi'i, orang Indonesia, ya hendaknya dijaharkan. Dan itu udah dikasih contoh ya sama Syekh Sudais waktu ke Istiqlal itu. Udah dikasih contoh. Bahkan saya ada videonya itu. Nah ini kadang-kadang kita di Indonesia ini istilahnya kekeh. Dia punya pandangan sendiri seperti itu, padahal jamaahnya dari madzhab Syafi'i. Nah, itu makanya sebagai katakanlah saya sebagai ketua umum Majelis Ulama di Kota Depok ini, dalam rangka istilahnya saling menghormati, menghargai pendapat, karena sama-sama punya dasar. Ya kalau misalnya kita ya berada di tempat yang ya memang katakanlah enggak kunut, enggak menjaharkan, ya kita ya ikutlah dengan mereka ini karena masing-masing punya dasar. Nah demikian juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya mereka berada di tempat kita ada kunut subuh atau misalnya ada dijaharkan ketika baca basmalahnya, ya hendaknya ikut ya dijaharkan pula, sehingga tidak menimbulkan istilahnya tanda tanya kepada makmum dan tidak mengganggu kehusyuan mereka. Itu barangkali saran dari saya. Intinya kesimpulannya Pak Andre bahwa memang antara di Indonesia dengan di Arab Saudi dalam masalah bacaan salam ada perbedaan. Kalau di Indonesia 2 kali karena madhabnya Syafi'i, di Arab Saudi madhabnya Hambali yang punya pandangan sekali. Namun demikian ternyata dari madhab yang 4, kan yang 4 madhab ini atau mujtahid yang 4 ini sudah populer di dunia, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ternyata yang 2 kali salam, yakni ke kanan dan ke kiri itu adalah bisa dikatakan mayoritas. Yakni 3 ulama madhab ini sepakat 2 kali salam. Nah sementara yang 1 kali salam ya madhab Hambali aja. Oleh karena itu ya kita berlapang dadalah dan menjadi tambah pengetahuan kita, khususnya ketika kita berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, enggak bertanya-tanya lagi karena masing-masing punya dalilnya, ada hadis. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini ceritanya bagi tentang salam-salam, jadi kita sudah bisa cerna semua. Ya mudah-mudahan nih pemirsa, jadi nanti kalau ya mungkin ibadah lagi di tanah suci, jadi tidak ragu-ragu lagi, tidak bertanya-tanya lagi. Kalau kita menjadi masjid di Indonesia juga akhirnya kita tahu ilmunya gitu Pak. Tahu ilmunya, itu yang penting. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.